Halo semuanya, comeback bareng aku Tika. Kali ini aku akan ngebahas sebuah film yang berjudul Seobok. Kalian wajib nonton sampai habis karena film kali ini mengandung pelajaran hidup yang cukup menampar kita semua. Seobok sendiri disinggung menjadi makhluk hidup yang istimewa dan menyimpan rahasia soal kehidupan abadi. Banyak pihak licik yang menginginkan Seobok jadi miliknya. Seperti apa kelanjutan kisah dari film Seobok ini? Baik, tanpa basa-basi busuk, langsung aja kita ke alur cerita lengkapnya setelah intro berikut ini. Kisah berawal dari perusahaan teknologi yang mengembangkan cloning manusia pertama di dunia. Seobok adalah spesimen jantan yang tumbuh dengan cepat 2 kali lipat dari rata-rata manusia. Cloning manusia yang hadir dari persilangan sel manusia dengan rekayasa genetik. Sumsum tulangnya menghasilkan sel iPS yang merupakan sel induk yang mendiferensiasi. Protein iPS-nya dapat menyembuhkan semua penyakit manusia. Melalui dia, manusia bisa berumur lebih panjang. Di tengah perkembangan Seobok, ada mantan agen intelijen Korea yang bernama Min Ki-hun. Akibat masa lalunya, ia mengalami penyakit tumor otak yang membuatnya harus mengonsumsi obat setiap harinya. Di lain tempat, Direktur Han mendatangi kediaman pihak Amerika, di mana ia sempat berbincang tentang Seobok yang menurut mereka, Seobok sebuah eksperimen yang cukup bahaya untuk mereka. Pihak Amerika meminta untuk uji laboratorium Suin diblokir. Pihak Amerika menjamin Seobok tetap aman dengan menyusun strategis untuk memindahkan Seobok tersebut kepada mereka. Jika pihak Suin tidak setuju, mereka akan mengambil tindakan untuk memulai menghapus semua materi dan karakter yang ada pada Seobok sehingga tidak akan diketahui dunia. Di kantor, Direktur Han menghubungi Dr. Shin Hak-sun. Dia mengabarkan jika proyek mereka tentang cloning manusia sudah terungkap oleh sebagian orang. Direktur Han mempunyai rencana agar Seobok dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Lain dari itu, dapat dikhawatirkan terjadi suatu hal buruk pada Seobok nantinya. Tiba-tiba, Ki-hun dibangunkan oleh beberapa orang di dalam mobilnya, lalu mengepungnya dengan senjata dan membawanya ke hadapan Direktur Han. Di sini, Ki-hun diminta untuk melakukan sebuah misi rahasia yang memiliki kepentingan nasional. Ki-hun yang tidak tahu jelas apa pekerjaannya diminta datang ke sebuah pelabuhan. Di dalam kapal besar tersebut, Ki-hun bertemu dengan Dr. Shin. Ki-hun dibawa ke dalam sebuah ruangan laboratorium penelitian Sewin. Mereka menelusuri semua ruangan di lab tersebut. Di sebuah ruangan, Ki-hun dikenalkan dengan Dr. Lim, seorang ibu dari Seobok, dan dia adalah satu-satunya manusia yang memiliki DNA Seobok. Dr. Shin lalu memperlihatkan Seobok kepada Ki-hun. Lalu ia menjelaskan proses perkembangbiakan Seobok pada Ki-hun, dan dia juga menunjukkan kemampuan yang dimiliki Seobok. Ia juga menjelaskan jika Seobok memiliki kekuatan pikiran, di mana itu adalah efek samping yang tidak diduga sebelumnya oleh mereka. Seobok memiliki gelombang otak yang jauh lebih kuat dari manusia, yang bisa mengontrol angin, tanah, dan elemen lainnya. Para medis belum sepenuhnya mengerti bagaimana itu terjadi. Jadi mereka hanya bisa berasumsi dia mengontrol tekanan yang ada di sekitarnya. Lalu tiba-tiba Ki-hun siuman. Ternyata sebelumnya dia sempat pingsan. Dr. Shin mengetahui jika Ki-hun mengalami penyakit tumor otak. Dr. Shin memprediksi jika umur Ki-hun kisaran 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Dr. Shin lalu menawarkannya uji klinis menggunakan Seobok untuk menyelamatkan hidupnya. Di lain tempat, Ki-hun akhirnya mengetahui tugasnya untuk mengamankan Seobok. Di lain itu, Direktur Han juga sependapat dengan Dr. Shin agar Ki-hun menerima tawaran tersebut. Karena sebenarnya mereka membutuhkan peserta untuk uji coba. Itu sebabnya Direktur Han menghubunginya. Akhirnya Ki-hun menyetujui penawarannya dan mengambil bagian dalam percobaan itu. Di lab, Ki-hun menyaksikan proses penyuntikan yang dilakukan pada tubuh Seobok.
Ia bertanya kepada Dr. Lim dengan apa Seobok disuntikkan. Ia menjelaskan bahwa itu adalah obat anti kanker yang dimana bisa menghambat penekanan pada pembelahan sel yang terlalu cepat. Seobok diberikan suntikan setiap harinya. Jika tidak, proses pembelahan sel akan lepas kendali. Lalu Dr. Lim mengatakan jika sebenarnya Seobok tidak akan bisa mati karena penyakit, melainkan dia bisa mati jika ditembak ataupun kecelakaan. Hari pun tiba. Selama perjalanan, Ki-hun mencoba untuk mengajaknya berkenalan. Ki-hun malah dihadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Seobok padanya, yang membuat dia bingung untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selama perjalanan, tim mendapatkan info jika rute diubah dan harus putar balik. Setelah itu, Direktur Han menghubungi timnya dan ternyata Direktur Han sudah memiliki rencana lain yang tidak diketahui sebelumnya oleh Ki-hun. Ia meminta agar Seobok dan Ki-hun nantinya diserahkan kepada pihak Amerika. Tidak lama dari itu, tiba-tiba sekelompok pria bersenjata menyerang mobil pengawasan dan terjadilah pertikaian hingga mobil mengalami kecelakaan. Dan aksi tembak-menembak pun tak terelakkan hingga menewaskan semua anggota pengawasan. Direktur Han yang memantau di balik layar CCTV tidak mengetahui siapa pelaku penembakan tersebut. Dan di dalam mobil, Ki-hun berusaha melindungi Seobok. Namun sayang, Ki-hun dilempari gas sampai ia tidak sadarkan diri. Tidak lama dari itu, Ki-hun siuman di dalam mobil, dalam keadaan tangan yang terikat. Seobok juga tidak tahu apa yang terjadi dan di mana mereka saat ini. Ki-hun berusaha melepaskan ikatan di tangannya dengan gunting yang berada di dekatnya. Tiba-tiba seseorang masuk lalu berusaha untuk menyuntikkan suntikan kepada Seobok. Seobok yang tidak mau ini pun malah dipaksa hingga Seobok menyerang pria tersebut dengan pikirannya dan menghantam keras tubuh pria itu ke dinding hingga mobil bergerak yang dimana langsung disadari oleh salah satu rekannya. Saat dihampiri, ia melihat rekannya yang sudah tewas. Ki-hun pun langsung melajukan mobil, menghantam pria tersebut hingga pasukan yang lain mencoba menghentikan mereka. Berhasil disingkirkan satu persatu. Mobil terus melaju hingga tak terkendali olehnya. Ki-hun akhirnya menghubungi Direktur Han bahwasannya mereka selamat dan menginfokan keberadaan mereka saat ini. Ki-hun tak tahu apa yang terjadi pada mereka, tapi Direktur meminta mereka untuk ke sebuah markas yang aman bagi mereka, di mana tidak jauh dari daerah Ki-hun saat itu. Jika mereka sudah sampai, Direktur Han akan mengirim timnya untuk mengantar Ki-hun dan Seobok kembali. Ki-hun kembali melanjutkan perjalanan mereka, namun sayangnya mobil yang mereka gunakan tidak bisa dikemudikan lagi. Akhirnya Ki-hun memutuskan untuk mengajak Seobok jalan kaki. Seobok lalu tiba-tiba menanyakan mengapa dirinya dalam bahaya dan mengapa orang-orang mengejar dirinya. Ki-hun lalu menjelaskan jika Seobok adalah makhluk abadi dan orang-orang ingin mencuri teknologi yang ada di dalam tubuh Seobok. Seobok lalu kembali bertanya mengapa Ki-hun mau melindunginya. Ki-hun menjelaskan lagi bahwasannya dia berusaha melindungi Seobok karena nyawanya sekarang bergantung pada Seobok. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan melewati pasar tradisional. Selama perjalanan, Seobok tampak memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Ini kali pertama dia melihat sesuatu hal yang belum pernah dia temui sebelumnya. Seobok sempat membuat Ki-hun marah karena dia selalu menghilang darinya. Orang-orang sekitar yang aneh melihat pakaian dari Seobok membuat Ki-hun memutuskan membelikannya pakaian agar Seobok terlihat normal seperti manusia pada umumnya. Perjalanan akhirnya dilanjutkan hingga mereka sampai di markas yang sebelumnya diinfokan Direktur Han. Ki-hun lalu masuk dan mengambil senjata untuk berjaga-jaga, sedangkan Seobok memperhatikan semua ruangan hingga Ki-hun melarang Seobok menyentuh apapun di sana. Tak lama dari itu, Ki-hun mengajak Seobok untuk makan malam. Ini kali pertama Seobok mencicipi mie yang menurutnya sangat enak hingga menghabiskan 3 mangkuk mie sekaligus. Seobok pun bercerita jika selama ini hanya makan suplemen selama hidupnya. Dan Ki-hun baru tahu jika Dr. Lim adalah ibunya Seobok. Seobok juga bercerita bahwa dia sepanjang hari cuma menghabiskan hari-harinya untuk diuji dan makan. Tidak lama dari itu, 2 pria tidak dikenal datang ke markas Ki-hun. Mereka mengaku suruhan dari Direktur Han.
Mereka berencana untuk membawa Shobok dan Ki-hun ke tempat lain dan memintanya untuk bersiap-siap. Hanya saja ketika mereka melihat Shobok, mereka spontan menodongkan senjata untuk membunuhnya. Rupanya mereka diperintahkan untuk membunuh Shobok. Ki-hun mencoba untuk melindunginya, tapi kedua pria itu tetap mengarahkan pistol ke arah Shobok hingga tembakan tersebut mengenai mereka. Berkali-kali mereka menembak, tetap saja tak mengenai mereka berdua, hingga Ki-hun dengan cepat menghajar salah satunya. Shobok dengan kekuatan pikirannya mencoba menghantam pria tersebut hingga isi ruangan hancur berantakan. Ponsel salah satu tim berdering dan diangkat oleh Ki-hun. Direktur An meminta Ki-hun membunuh Shobok karena Shobok menjadi penyebab kerusuhan dan perebutan banyak kepentingan saat ini. Namun jika membunuh Shobok artinya Ki-hun tidak bisa menguji klinis untuk menyembuhkan penyakitnya. Direktur Han sangat kesal karena Ki-hun berhenti menuruti perintah darinya. Ki-hun lalu menghubungi Dr. Shin. Dr. Shin meminta agar Ki-hun membawa kembali Shobok ke laboratorium. Ternyata Dr. Shin selama ini diperintahkan oleh Mr. Kim. Mr. Kim adalah investor yang mendanai semua kegiatan untuk melakukan eksperimen kepada Shobok. Dia memerintahkan agar Dr. Shin menyiapkan kedatangan Shobok dan Ki-hun sesegera mungkin. Mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang, namun Shobok tidak mau kembali ke laboratorium. Shobok malah meminta Ki-hun untuk mengantarkannya ke suatu tempat di daerah Ulsan. Shobok tidak memberitahu jelas kepada Ki-hun untuk apa dia ke sana. Jika Ki-hun tidak mau mengantarkannya, dia akan pergi sendiri dengan uang yang sudah dia curi sebelumnya. Mau tidak mau, Ki-hun akhirnya mengantarkan Shobok ke tempat yang dia tuju. Selama perjalanan, Shobok tiba-tiba muntah darah karena tidak disuntik suplemen. Ki-hun yang melihatnya pun panik, namun Shobok meminta untuk tidak mengkhawatirkan keadaannya. Di lain tempat, Mr. Kim melakukan panggilan video bersama Direktur An, di mana Mr. Kim menanyakan mengapa Direktur An mencoba membunuh Shobok. Mr. Kim menduga bahwa Direktur An berkhianat. Perdebatan terjadi antara Mr. Kim dan Direktur An, yang membuat Mr. Kim tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Direktur An. Mr. Kim pun juga mengetahui dia bekerja sama dengan pihak Amerika untuk memindahkan Shobok. Direktur An melakukan itu semua untuk mengakhiri masalah ini dengan baik, dan agar eksperimen ini tidak terungkap ke seluruh dunia. Ki-hun dan Shobok sampai di pusat kota. Ki-hun mampir ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Selagi mengisi bensin, Ki-hun pergi ke kamar kecil, tapi nyatanya Ki-hun malah meminjam ponsel seseorang untuk menghubungi Dr. Shin. Ia memberitahu jika kondisi Shobok muntah darah. Dia khawatir terjadi apa-apa dengannya. Dr. Shin mengatakan bahwa Shobok gelombang otaknya tidak aktif selama 2 hari dan meminta Ki-hun segera membawanya kembali ke laboratorium. Jika tidak ditangani dengan cepat, nyawanya akan terancam. Di lain tempat, Shobok memasuki salah satu minimarket. Ia berjalan menelusuri sebuah makanan yang menjadi pusat perhatiannya. Shobok yang terus menatap mereka hingga anak muda tersebut risih, membuat temannya yang lain meledeknya hingga tersengaja melempar anak muda tersebut hingga rak makanan hancur. Di saat Ki-hun yang panik mencari Shobok yang hilang, tiba-tiba di belakangnya terjadi ledakan di minimarket. Atas kejadian tersebut, Direktur Han kembali menemukan keberadaan mereka. Direktur Han langsung memerintahkan bawahannya untuk menembak mereka berdua jika mereka sudah ditemukan. Ki-hun memberhentikan kendaraannya sementara dan mengatakan yang sejujurnya jika mereka akan kembali ke laboratorium. Mendengar hal tersebut, Shobok berdebat dengan Ki-hun. Shobok menduga jika perhatiannya selama ini yang diberikan Ki-hun kepadanya hanya karena ingin hidup dari bantuannya. Ki-hun tidak benar-benar ingin melindunginya. Ia hanya ingin melindungi dirinya sendiri. Ki-hun yang kesal mengatakan apa salah dirinya berusaha untuk tetap bisa hidup. Di tengah kekesalan itu, penyakit Ki-hun kembali kambuh. Di tepi pantai, Shobok menyendiri menikmati suasana pantai, sementara Ki-hun masih terlelap. Shobok kemudian teringat perdebatannya dengan ibunya, yang dimana ibunya menginginkan Shobok hanya karena percobaan eksperimennya. Ki-hun akhirnya terbangun dan menghampiri Shobok. Shobok bercerita jika dia belum pernah merasakan yang namanya tidur. Dia selama ini diprogram untuk tidak tertidur hingga dia tidak tahu rasanya tidur, bahkan bermimpi. Ki-hun lalu meminta maaf. Dia mengaku salah karena berbohong kepada Shobok. Kadang Ki-hun merasa bingung, apakah dia benar-benar menginginkan kehidupan atau hanya takut mati. Ia lalu diingatkan tentang masa lalunya.
Jika dulu dia bersama rekan kerjanya memiliki bukti aktivitas ilegal yang dilakukan Badan Intelijen Korea. Mereka ingin mengakhiri hal tersebut dan berencana untuk memberikan bukti tersebut ke media. Namun rupanya Ki-hun tidak benar-benar ingin menguak kebenaran tersebut. Rekannya yang sempat meminum minuman pemberian Ki-hun tiba-tiba tidak sadarkan diri. Dan saat itulah anak buah Direktur Han datang. Ki-hun mengira jika mereka hanya mengambil bukti rekaman di ponsel milik rekannya saja. Namun ternyata Direktur Han sudah merencanakan pembunuhan rekannya tersebut. Hal tersebut menghantui Ki-hun. Dia benar-benar merasa bersalah sampai sekarang. Ki-hun kemudian menangis dan menyesal karena seharusnya dialah yang seharusnya mati. Dengan kemampuannya, ia berkomunikasi dengan alam. Ia mengumpulkan bebatuan yang menyimbolkan sebagai tanda makam rekannya. Burung pun ikut berkabung atas kesedihan yang dirasakan oleh Ki-hun. Dan kini Shobok meminta Ki-hun membawanya ke gereja yang ada di Ulsan. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Dan ketika sampai di gereja, Shobok membuka sebuah loker yang berisi abu dan foto. Shobok mengaku jika foto tersebut adalah dirinya bersama kedua orang tuanya. Terungkap bahwa Shobok dulu bersama ayahnya mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Dr. Lim sebagai ibu tentu saja sangat sedih. Sehingga dia dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki membuat kloningan Kunyun yang sekarang mereka sebut Shobok. Terkadang Shobok berpikir bahwa dia takut akan kematian, tapi hidup abadi juga menakutkan baginya. Ia tak kuasa menyembunyikan rasa sedihnya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Shobok akhirnya meminta diantarkan kembali ke laboratorium karena menurutnya tidak ada lagi tempat untuknya sekarang. Tak lama Shobok kembali memuntahkan darah yang seketika membuat Ki-hun panik. Ki-hun yang tak kuasa melihat Shobok yang terus mengeluarkan muntah segera melajukan mobilnya untuk kembali ke laboratorium. Di lain tempat, Direktur Han menyiapkan pasukan keamanan dengan bersenjata lengkap. Mereka juga mengantongi informasi mengenai pasukan yang sebelumnya menculik Shobok dan Ki-hun beberapa hari yang lalu. Mereka adalah tentara bayaran yang berbasis di Asia Tenggara. Mereka preman perang yang mengambil pekerjaan apapun demi uang. Dan mereka adalah suruhan dari Mr. Kim. Kembali ke Ki-hun yang terus mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi hingga ia dipergoki oleh polisi yang sedang bertugas. Aksi kejar-kejaran antara polisi pun tak terelakkan hingga Ki-hun terus mengemudi tanpa memperdulikan peringatan polisi padanya. Ki-hun dan Shobok dengan cepat dibawa ke dalam laboratorium dalam keadaan tidak sadarkan diri. Direktur Han menghubungi Mr. Kim. Direktur Han sudah mengetahui semuanya tentang pasukan yang dibayar oleh Mr. Kim untuk mengambil Shobok darinya beberapa hari yang lalu. Mr. Kim mengakui kalau dia melakukan itu karena dia sudah tahu atas kerjasama Direktur Han dengan pihak Amerika. Maka dari itu Mr. Kim mengambil tindakan cepat atas hal itu. Pasukan Direktur Han lainnya datang dan mengepung area luar laboratorium. Dan Mr. Kim menyaksikan kedatangan pasukan dari Direktur Han. Jika dia macam-macam dengan Shobok, Mr. Kim akan mengancam Direktur Han atas tindakan pencobaan pembunuhan pada Shobok. Di sisi lain, Ki-hun kembali siuman. Lalu ia mengunjungi Shobok di ruangannya. Ia mendatangi Dr. Shin dan bertanya apa yang sebenarnya yang ingin mereka lakukan kepada Shobok. Rupanya mereka akan melakukan proses ekstraksi. Mereka akan mengumpulkan sumsum tulang belakang Shobok dan mengekstrak sel iPS-nya setiap hari selama 1 bulan. Sel iPS yang dihasilkan dari Shobok akan diuji coba ke Ki-hun nantinya. Ki-hun tersadarkan dengan ucapan Dr. Shin bahwasanya Shobok hanya sebuah kelinci percobaan yang diciptakan melalui penelitian semata. Entah kesalahan apa yang dibuat oleh Shobok sehingga harus dijadikan kelinci percobaan mereka. Dari sanalah Ki-hun jadi tahu mengapa Shobok ingin kembali ke laboratorium, karena tidak ada lagi tujuan dalam hidupnya. Ki-hun seperti mengerti bagaimana perasaan Shobok ini. Ki-hun lalu meminta Dr. Shin menghentikan kegiatan tersebut. Ia langsung menghajar Dr. Shin, hingga security pun turun tangan mengamankan Ki-hun. Ki-hun yang semakin emosi mengambil senjata security dan menyandra Dr. Shin, lalu membawanya ke hadapan Shobok untuk memintanya menghentikan alat tersebut. Dr. Shin mengatakan jika alat yang digunakan Shobok tidak bisa dihentikan. Ki-hun lalu mempertanyakan keberadaan Dr. Lim yang ternyata sudah meninggal dunia. Sebelumnya Dr. Lim sempat menentang uji coba yang dilakukan oleh Mr. Kim
karena mereka akan menggunakan Dr. Lim juga, di mana hanya Dr. Lim lah satu-satunya manusia yang memiliki DNA Shobok. Namun karena menentang Mr. Kim, Dr. Lim juga harus berakhir. Kini Ki-hun mencoba melakukan penembakan kepada Mr. Kim, tetapi dengan cepat diamankan oleh security dan membawanya keluar ruangan. Tiba-tiba Shobok sudah siuman dan dia memandang jasad ibunya yang sudah tidak bernyawa. Dr. Shin mencoba menghentikan Shobok tapi tidak bisa. Shobok menggunakan kekuatannya mengendalikan Dr. Shin, lalu menghantam badannya ke lantai hingga tewas. Shobok tidak terima jika ibunya harus kehilangan nyawanya. Kemarahan Shobok semakin memuncak, hingga ia melenyapkan semua pasukan dengan sekali hantaman. Sekarang menyisakan Mr. Kim seorang. Pelan-pelan Mr. Kim hancur bersama dengan kursi roda miliknya sampai dia tewas. Tak hanya itu, Shobok yang semakin marah ini pun menghancurkan area laboratorium. Direktur Han dan pasukannya pun yang ada di luar kembali bersiap karena melihat dari kejauhan Shobok muncul seorang diri. Ia pun mulai mendekati pasukan Direktur Han yang kini dengan senjatanya menembak Shobok. Shobok dengan kemarahannya melayangkan badai yang menghempaskan semua pasukan Direktur Han hingga hancur. Di sisi lain, Ki-hun yang sempat tak sadarkan diri kini berhasil bangkit dan mencoba kabur dengan membawa mobil menuju Shobok berada. Sementara itu, Direktur Han dengan mobil tank menembak Shobok hingga Shobok tidak mampu mengendalikan dirinya. Ki-hun dengan cepat datang mencoba melindungi Shobok. Direktur Han dengan gigihnya mencoba menembak Shobok berkali-kali, hingga mobil yang ditembak Direktur Han meledak dan mereka pun terhempas cukup jauh. Ki-hun lalu meminta agar Shobok lari, tapi Shobok menjawab, Shobok akhirnya bangkit dan mencoba menghabisi Direktur Han dan pasukannya. Dengan tenaga yang tersisa, Shobok menghancurkan mereka dengan menghancurkan lubang tanah hingga mereka semua berjatuhan. Shobok lalu menjelaskan jika kekacauan tidak akan pernah berakhir jika ia masih hidup. Semua akan berakhir jika dia mati. Maka dari itu Shobok meminta Ki-hun untuk membunuhnya. Tapi Ki-hun tidak bisa. Dia tidak bisa melakukan itu karena jika Shobok mati, dia juga akan mati. Tapi Shobok berusaha menyadarkan Ki-hun bahwa sejauh apapun kita menghindar dari kematian, kita tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Ucapan itulah yang membuat Ki-hun tersadar. Akhirnya ia menuruti kemauan Shobok untuk membunuhnya. Saat ditembak, Shobok sama sekali tidak melawan, membiarkan dirinya terluka. Setelah itu, Ki-hun mendekati Shobok mengatakan jika ia mengantuk, dan saat itulah ia tertidur selamanya.